Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Salawati. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan berpendapat tentang mana yang dibutuhkan masyarakat Indonesia mengenai hukum internet yang tegas dan jelas, ataukah pendidikan etika berinternet. Beberapa pekan yang lalu sempat viral berita mengenai tingkat kesopanan netizen Indonesia terendah di Asia Tenggara. Kita juga sudah terbiasa mendengar banyaknya tuntutan, baik pidana, perdata, dalam kasus pencemaran nama baik dan penghinaan menggunakan pasal karet UU ITE. Lanjut, pengertian internet. Internet adalah salah satu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Fungsi dari jaringan tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi dengan frekuensi yang berbeda. Teknologi informasi terus selalu berkembang hingga saat ini. Penggunaan teknologi informasi sudah sangat melekat pada semua aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi diciptakan untuk semakin mempermudahkan kehidupan manusia. Teknologi informasi juga memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah memudahkan komunikasi tanpa mengenal jarak dan batasan negara. Salah satu produk dari teknologi informasi ini adalah hadirnya internet yang memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi dan melakukan banyak hal di dunia maya. Orang-orang saat ini dapat menggunakan berbagai platform media sosial untuk saling berkomunikasi. Di saat pandemi ini, teknologi informasi juga sangat membantu di bidang pendidikan. Banyak sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan internet seperti Zoom, Google Meeting, Google Classroom, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya ini sangat membantu proses pembelajaran agar tetap berlangsung dengan baik. Selanjutnya yaitu internet memang membuat kita bisa bebas melakukan apapun, mencari apapun yang kita inginkan. Namun di dalam dunia internet juga ada kode etiknya. Tidak hanya bebas begitu saja. Etika di dalam dunia internet itulah yang disebut dengan cyber etis. Nah, cyber etis ini merupakan aturan yang tidak tertulis yang berisi tentang etika, nilai-nilai di dalam dunia cyber internet. Walaupun cyber etis merupakan aturan yang tidak tertulis, namun harus diterapkan dan dipatuhi oleh siapapun bagi pengguna internet. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan manfaat positif dari internet. Apabila banyak orang yang tidak mematuhi cyber etis, tentunya akan berdampak negatif bagi diri kita. Berikut ada beberapa hal yang bisa dijadikan contoh ketika kita tidak memenuhi cyber etis atau etika dalam internet. Contohnya, sekarang lagi marak-maraknya pertengkaran di dunia maya. Masalah yang ada sebaiknya disimpan saja dan alangkah baiknya cukup dibicarakan pribadi. Apa jalan tengah dari pertengkaran dan penyelesaiannya? Bertengkar di dunia maya ini hanya berakibat diri dua belah pihak ini malah menjadi bahan pergunjingan orang lain gitu loh.
Bertengkar di dunia maya tentunya tidak akan menyelesaikan sebuah masalah, justru bakal membuat kekesalan yang tidak berujung. Apalagi ketika kita berurusan dengan netizen Indonesia, nggak ada selesainya. Sebaiknya masalah ini tidak diperluaskan di dalam sosial media gitu. Alangkah baiknya kita selesaikan secara pribadi agar tidak menjadi konsumsi publik. Contoh berikutnya yaitu kejahatan cyber. Kejahatan cyber ini seperti pertas atau hackers yang menyalahgunakan website-website menjadi sebuah hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya yaitu termakan berita-berita hoax. Berita hoax ini contohnya penulis-penulis yang menyebarkan berita-berita tidak benar atau tidak ada penyaringan dalam sebuah pengambilan berita guna untuk menaikkan followers saja. Jadi mereka menggunakan berita-berita yang tidak benar, yang tidak valid, dan hanya untuk menaikkan ratingnya saja. Selanjutnya yaitu etika yang harus diterapkan. 1. Berinteraksi seperti dengan manusia pada umumnya, karena kita berinteraksi dengan manusia seperti di dunia nyata. Selanjutnya yaitu gunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak terjadinya kesinggungan. Jangan memberikan info-info yang belum valid. Perhatikan kata-kata yang ditulis. Jangan menggunakan kata-kata yang mengandung unsur sara. Berhati-hati ketika memberikan data privasi. Jangan memberikan hal-hal pribadi, hanya kita saja yang boleh tahu, serta hindari perselisihan. Hati-hati ketika menggunakan huruf kapital atau kata-kata kapital, karena menggunakan hal tersebut bisa berarti berteriak, yang artinya kalau kita berkomunikasi itu seperti miskomunikasi. Tapi kalau ini salah paham dalam pengetikan kata atau cara bicaranya gitu. Nanti kalau kita mengetik dengan lawan chatting kita, misalnya kalau kita mengetiknya pakai huruf kapital, mungkin dari pihak yang sana bakalan beranggapan bahwa kita itu sedang emosi atau enggak lebih kasar gitu. Jadi mungkin dari sananya beranggapan bahwa kok anak ini kasar, seperti itu. Lalu memberikan maaf ketika kita melakukan kesalahan. Selanjutnya, dengan membangun semangat, kemoralan, dan sadar diri akan etika sebagai pengguna internet, tentu saja diharapkan etika semakin dijunjung ke depannya. Sedangkan keahlian di lapangan meningkat seiring banyaknya latihan dan pengalaman. Pada kesempatan saat ini, bagaimana kita bisa menegakkan etika seorang dan bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dengan cara lebih bijak dalam menggunakan internet. Kita harus bisa memberikan inovasi-inovasi pemikiran, gagasan produktif, dan aksi yang nyata untuk teknologi informasi akan menjadi hal yang sistematis dalam perkembangan bangsa ke depannya dalam memajukan kehidupan bangsa maupun bernegara. Berikut adalah menurut pendapat saya mengenai mana yang lebih penting dari hukum internet yang lebih jelas dan tegas atau pendidikan etika yang berinternet. Jadi saya lebih menerapkan pendidikan etika dalam berinternet. Berikut penjelasan saya, mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.